Selamat malam, selamat bergabung dengan live streaming GRI Pusat. Sebelum kita mengawali live streaming pada hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengharap kemurahan-Mu, karena hanya Engkau satu-satunya sumber kebenaran dan hikmat. Biarlah Tuhan pada hari ini, melalui firman yang akan kami renungkan, firman yang juga sudah pernah direnungkan oleh seorang anak-Mu, Soren Kierkegaard, hari ini kami boleh belajar dan kami boleh mendapatkan berkat melalui perenungan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bersama-sama boleh bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui seorang penulis Kristen bernama Soren Kierkegaard. Di dalam seminar yang lalu saya sudah memberikan pengantar. Soren Kierkegaard adalah seorang pemikir dari Denmark dan dia juga adalah seorang penulis Kristen yang produktif. Tujuan Kierkegaard menulis adalah untuk membangun. Dia mengatakan, mengutip kalimat dari Rasul Paulus, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah untuk membangun. Dan dia rindu supaya sahabat-sahabatnya, teman-temannya, orang-orang Kristen yang ada di Copenhagen khususnya, boleh menghidupi kekristenannya dengan sejati. Sehingga tidak hanya menjadi orang yang Kristen karena kebiasaan, menjadi Kristen karena memang sudah dilahirkan di dalam lingkungan Kristen, tetapi boleh menghidupi kekristenan yang sejati. Saudara sekalian, buku yang akan kita bahas adalah salah satu karya Kierkegaard yang berjudul For Self-Examination and Judge Yourself. Nah, buku ini diterbitkan tahun 1851. Buku ini adalah sebuah buku yang di dalam karya Kierkegaard dibagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Struktur yang dipakai adalah struktur 3 bagian seperti Tritunggal. Buku bagian pertama dibuka dengan doa yang disertai ucapan syukur kepada Allah Bapa. Lalu bagian kedua, doa ucapan syukur kepada Kristus Yesus. Lalu kemudian bagian ketiga, doa bersyukur untuk anugerah dari Roh Kudus. Jadi ada 3 bagian. Nah, hari ini kita hanya membahas bagian pertama. Doa ucapan syukur kepada Bapa karena Dia telah memberikan firman kepada kita. Saudara sekalian, buku yang terbit tahun 1851 ini ditulis kira-kira di dalam sebuah perenungan dia, pergumulan dia, untuk mengajak orang-orang Kristen merenungkan firman Tuhan dengan serius. Di dalam bagian ini ketika dia menerbitkan buku, dia memakai nama Soren Kierkegaard, jadi tidak memakai nama samaran. Saya sudah menjelaskan dalam pertemuan sebelumnya, Kierkegaard biasanya memakai beberapa nama samaran yang digolongkan menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang disebut lower pseudonym. Lower pseudonym itu adalah nama-nama samaran kalau Kierkegaard mau mengungkapkan pikiran seseorang yang tertarik pada kekristenan tapi belum jadi Kristen. Atau seseorang yang menentang kekristenan dan mau melawan kekristenan. Nah, itu dia menggunakan nama-nama lower pseudonym. Ya, misalnya Yohanes Climacus dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian kalau dia mau menulis sebagai seorang Kristen, dia menggunakan higher pseudonym atau upper pseudonym. Nah, dia mengatakan upper pseudonym itu adalah nama samaran untuk seseorang yang sudah jadi Kristen. Loh, kenapa tidak pakai namanya langsung? Kierkegaard mengatakan, waktu saya menulis bagian itu, saya sedang menulis sesuatu yang menjadi ideal orang Kristen. Yang saya rasa saya belum capek. Nanti kalau saya tulis, orang kira saya sudah sampai di tahap itu. Maka dia menggunakan nama samaran. Misalnya, Antiklimakus yang kita karyanya sudah bahas di dalam pertemuan yang lain. Salah satu bukunya berjudul Sickness Unto Death. Lalu yang lain judulnya adalah Practice in Christianity. Itu 2 karya yang menggunakan nama Antiklimakus. Nah, bagian ini pakai nama Kierkegaard sendiri. Nah, maka sifatnya kita lihat, nanti sifatnya adalah ajakan, saudara. Ini adalah sebuah ajakan untuk menghidupi sebuah kehidupan Kristen. Jadi ini adalah sebuah karya yang menggunakan gaya komunikasi langsung, tidak pakai nama samaran atau pseudonym. Ini disebut direct communication oleh Kierkegaard.
Nah, saudara, dalam karyanya ini dia mulai meninggalkan gayanya yang rumit dan filosofis. Kalau saudara mengikuti teks yang kita bahas bulan yang lalu, ketika kita membahas sebuah teks, dia berjudul Sickness unto Death, kita melihat kerumitan pemikiran filosofis dalam tulisannya dia. Dan dengan style penulisan yang penuh dengan bunga-bunga, style penulisan yang sangat poetik sekali, yang sangat indah sastranya. Tetapi di dalam karya ini, di dalam For Self-Examination, kerumitan-kerumitan baik filosofis maupun bunga-bunga di dalam sastra itu hilang. Karya ini demikian sederhana, demikian langsung, dan demikian inward, sangat mendalam. Nanti saudara akan melihat ya, begitu dihayati dari keheningan kalbu. Jadi Kierkegaard ingin mengajak kita bukan menjadi seorang analis terhadap firman Tuhan, tetapi sebagai seorang individu yang sedang menghadap tahta Tuhan. Nah, saudara, saya akan mulai dari pembukaan setelah saya memperkenalkan kira-kira buku For Self-Examination ini seperti apa. Sekarang saya akan mulai dari pembukaan buku ini. Di dalam pembukaan buku ini, Søren Kierkegaard mengutip 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Sekali lagi, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Nah, Kierkegaard mulai bukunya dengan merefleksikan ayat ini. Kami tahu artinya takut akan Tuhan. Maka kami berusaha meyakinkan atau berusaha memenangkan orang. Nah, Kierkegaard mengatakan, saya menulis buku ini, tujuan saya adalah harapan saya bisa memenangkan jiwa. Saya bisa memenangkan orang. Saya bisa membawa orang kepada Tuhan. Itu tujuan dia. Tetapi Kierkegaard mengatakan, meskipun demikian, Tuhan mengatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, lalu kemudian kami berusaha memenangkan atau meyakinkan orang. Nah, maka Kierkegaard mengatakan, mana yang duluan? Memenangkan orang atau takut akan Tuhan? Dan dia mengatakan, sebelum memenangkan orang, harus belajar dulu takut akan Tuhan. Dia mengatakan, kalau saya memenangkan banyak orang, ada begitu banyak orang akan saya menangkan, tetapi saya tidak takut akan Allah, maka semua yang saya lakukan sia-sia. Itu artinya saya tidak menang, saya kalah. Maka Kierkegaard mengatakan, yang utama, yang pertama dilakukan, bahkan kalau sudah saya berjuang, akhirnya tidak ada satu pun orang yang berhasil saya menangkan. Yang penting adalah saya takut akan Tuhan. Jadi dia mau menjelaskan tujuan dia menulis buku ini, dia berharap bisa memenangkan orang. Dia bisa membawa orang kepada ajaran Tuhan. Dia bisa membawa orang kepada kemurnian ajaran kekristenan. Dan dia melakukan itu dalam doanya adalah, Tuhan, yang pertama, ajar aku takut akan Engkau. Karena buat apa saya memenangkan orang kalau saya tidak takut akan Tuhan? Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, maka kami memenangkan orang. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di sini dia mau mengatakan kalau saya fokus kepada memenangkan orang sebagai yang pertama dan tidak mengawali pelayanan saya dengan takut akan Tuhan, maka saya akan jatuh dalam semangat profan, semangat keduniawian. Yang pertama muncul adalah semangat takut akan Tuhan. Dan dalam bagian pembukaan Kierkegaard berdoa, oh Tuhan, biarlah aku senantiasa mengingat akan hal ini. Ketika aku melayani, mau memenangkan orang, mau meyakinkan orang akan kebenaran, maka pertama kali yang terbersit dalam hati saya adalah kalimat dari Rasul Paulus. Kami tahu artinya takut akan Tuhan, maka kami meyakinkan orang takut akan Tuhan. Lalu kemudian Kierkegaard mengajarkan, dia menceritakan kenapa dia meninggalkan gaya sastra yang rumit, gaya sastra yang indah, lalu kemudian pemikiran filosofis yang kompleks yang biasanya menjadi khas dia. Saudara, kalau kita melihat
teks yang kita analisis di dalam bulan lalu mengenai sickness unto death, dari kalimat awalnya saja itu sudah rumit dan bahkan teks itu seringkali membuat putus asa di dalam halaman pertama. Saudara nanti bisa cek sickness unto death, kalimat pertamanya saja sudah begitu membingungkan. Tetapi ketika saudara membaca teks ini berbeda sekali. Karena memang ini karya devosi, ini karya perenungan, sebuah ajakan untuk membuka diri kita di hadapan firman Tuhan. Nah, Kierkegaard mencoba menjelaskan kenapa saya memilih pendekatan yang berbeda. Dia cerita, saudara, mengenai seorang yang dia hormati bernama Sokrates. Dia bilang ada satu orang, bukan orang percaya, tetapi apa yang dilakukan oleh dia itu memberikan inspirasi untuk direnungkan oleh Kierkegaard. Kierkegaard bicara mengenai Sokrates ketika didakwa di pengadilan. Saudara bisa mengeceknya di dalam karya Plato berjudul Apologia. Nah, saudara kalau membaca teks Apologia, di situ Sokrates diadukan ke sidang. Jadi di situ dia disidang, ada ratusan orang yang mendengarkan, menghakimi, lalu penuduh membacakan tuduhannya, lalu Sokrates mengajukan pembelaan dirinya, lalu kemudian akan disimpulkan oleh para hakim di situ apakah bersalah atau tidak. Di dalam teks itu dinyatakan Sokrates bersalah dan harus dihukum. Nah, saudara sekalian, biasanya orang yang akan mengajukan pembelaan itu, dia bisa menyewa bantuan orator. Zaman itu kaum sofis, orang-orang yang menjual jasa, lalu kemudian memberikan argumentasi, seperti kalau di zaman sekarang itu kita menyewa lawyer, begitu ya, kalau kita menghadapi kasus hukum. Nah, saat itu juga ada orang-orang yang membantu Sokrates menyiapkan pidato pembelaannya. Karena kalau Sokrates tidak bisa membantah tuduhan, ya salah satunya adalah dia seorang ateis, dituduh demikian. Lalu kemudian dia dituduh bisa merusak generasi muda. Lalu kemudian di situ ada jasa orator yang diberikan. Jadi Sokrates bisa membaca dan argumentasinya itu kuat. Kalau dia tidak bisa meyakinkan para hakim, maka dia bisa dihukum. Jadi pidato yang indah sudah ditulis, sudah diberikan, tetapi Sokrates mengembalikan pidato itu. Dia tidak memakai pidato itu. Kierkegaard menulis, Sokrates menolak jasa, menolak bantuan para orator. Karena dia selama puluhan tahun berbicara di jalan-jalan, dia ketemu orang di pasar, lalu kemudian dia berbicara, dia bertukar pikiran, maka dia berpikir hari ini di dalam pembelaannya, dia akan berbicara seperti puluhan tahun dia berbicara di jalan-jalan. Dikatakan ia tidak akan bersembunyi di belakang argumen yang canggih atau tata bahasa yang indah. Lalu Kierkegaard menulis, ya seorang orator itu kalau siap, baik, perlu bersiap-siap, lalu kemudian menyiapkan tulisan, argumentasi yang indah, yang baik, itu perlu. Namun meskipun Sokrates memilih untuk bicara tanpa persiapan, kata Kierkegaard, bukan berarti dia tidak menyiapkan diri. 20 tahun lebih dia berinteraksi dengan orang-orang di jalanan mencari kebenaran. Itu adalah persiapan bagi momen tersebut. Kami teringat akan apa yang dikisahkan oleh Pendeta Stephen Tong. Biasanya di dalam sekolah teologi banyak teman-teman yang tanya, Pak Tong kapan waktu menyiapkan khotbah? Sudah pasti Pak Tong ada waktu untuk menyiapkan khotbah. Beliau cerita kadang-kadang sampai malam dia belum tidur untuk menyiapkan khotbah. Tetapi Pak Tong mengajarkan kepada kami bahwa kehidupan kita adalah persiapan khotbah. Kira-kira ini yang mau dinyatakan oleh Kierkegaard. Sokrates saat itu tidak memilih untuk argumen canggih para orator. Dia kelihatan tidak begitu siap, tapi sebetulnya dia siap. Puluhan tahun dia di jalan-jalan. Lalu kemudian dia bertukar pikiran. Jadi dia mempersiapkan pidatonya dari kehidupan. Dan kemudian Kierkegaard mengatakan, ya saya merefleksikan seorang pengkhotbah. Ketika seorang berkhotbah menyiapkan materi, apa yang akan dibicarakan. Bisa saja seorang pengkhotbah, dan bahkan Kierkegaard yang sekarang sedang menulis, bisa saja saya duduk, berefleksi, berimajinasi, lalu membayangkan apa yang terjadi. Lalu ditulis, lalu kemudian dipersiapkan, sehingga ketika dibawakan begitu siap, kalimatnya indah, bunganya bagus, ada bunga-bunga sastra di situ.
Tapi Kierkegaard mengatakan, tapi bukankah juga yang paling baik adalah berkhotbah dari apa yang menjadi pergumulannya dalam hari-hari. Keseharian menjadi latihan dan persiapan khotbah bagi seorang Sokrates. Ia bukan sekedar membuat bahan dari awang-awang atau dari imajinasinya. Dia sekarang mempersiapkan pidatonya, mempersiapkan pembelaannya dari keseharian hidupnya. Lalu Kierkegaard mengatakan, ya, seorang pengkhotbah yang seperti itu waktu bicara pasti banyak kekurangan di sana sini. Namanya juga kurang persiapan. Dia tidak menyiapkan semua dengan detail. Dia tidak ada persiapan secara spesifik. Tapi Kierkegaard mengatakan, namun ini jauh lebih baik dari sebuah karya sempurna yang tidak dihidupi. Jadi saudara sekalian, di sini Kierkegaard menjelaskan kenapa gayanya berbeda. Kenapa tidak seperti dulu. Dia sekarang mulai mencoba merefleksikan dalam kehidupan dia. Apa yang dia alami, sekarang dia mau nyatakan. Saya mengurangi bunga-bunga persiapan dan sebagainya. Kelihatan dia lebih langsung menulis. Ya, dia tanpa persiapan yang jauh sebelum misalnya karya-karya sebelumnya. Tapi dia mengatakan lebih baik sebuah karya yang mungkin tidak sempurna secara penulisan, secara kata-kata, tetapi dihidupi oleh sang pengkhotbah, sang penulis disajikan. Itu jauh lebih baik dari sebuah karya sempurna, tapi tidak dihidupi. Jadi saudara, dia mau menyatakan bahwa saya menulis pergumulan hidup saya. Ini adalah keseharian saya. Ini adalah apa yang saya alami, ini saya gumulkan. Sekarang saya mau bagikan kepada pembaca saya. Saudara, Kierkegaard lalu mengatakan, ingat, makin bertumbuh, makin berat yang kita harus lakukan. Makin berat kita dituntut kalau kita bertumbuh. Tapi bukan berarti kita takut lalu kemudian, ya sudah kalau begitu saya tidak mau bertumbuh lagi. Karena kalau saya bertumbuh, saya makin mengerti firman Tuhan, saya makin dituntut, saya tidak mau bertumbuh. Bukan begitu. Kierkegaard menguatkan kita, justru kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan dia mengatakan ini buku saya tulis bukan untuk menunjukkan betapa supernya saya, betapa hebatnya saya. Ini loh pergumulan saya sudah melewati sekian banyak hal. Saya Kierkegaard itu orang yang hebat, saya super, saya mengajak semua pendengar saya juga menjadi seperti saya, Superman yang bisa melakukan firman Tuhan. Tidak. Dia mengatakan, dalam tulisan ini dia mau mengakui banyak kelemahannya dalam mengikuti Tuhan. Dia mengatakan, aku mau menulis ini untuk mengungkapkan kelemahanku. Ia juga mengharap pembaca juga membuka diri. Bukan kepada Kierkegaard, tapi kepada Tuhan. Saya bacakan teksnya. In the godly sense, an imperfection and a weakness, I confess my weakness. Aku mengakui kelemahanku. And even to you, my reader, do I not? Then you will also confess yours. Kamu juga mengakui kelemahan-kelemahanmu. Not to me, no. That is not required. But to yourself and to God. It is not on account of my perfection and not on account of your perfection. Bukan. Ini kebalikannya, bukan mau menyatakan betapa sempurnanya saya dan betapa sempurnanya engkau. Tidak. Tetapi justru melalui tulisan ini, ketika kita di hadapan firman Tuhan, kita mengakui bahwa kita lemah dan kita mengaku di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah pembukaan dari karya dia. Menyiapkan hati kita, menjelaskan. Sekarang saya mau membagikan sesuatu kepada engkau. Bukan berdasarkan imajinasiku, bukan berdasarkan bunga-bunga kemampuanku. Tetapi inilah yang kualami sehari-hari. Dan sekarang saya mau bagikan kepada engkau. Bersiaplah, bukalah hatimu. Ketika engkau mendengar ini berat. Tapi saya juga mau mengaku, saya juga belum bisa melakukannya. Saya juga banyak kekurangan. Saya mau mengaku di depan kamu dan di depan Tuhan. Ketika engkau membaca bagian ini, engkau juga mengakulah, bukan kepadaku, mengakulah di hadapan Tuhan. Sama seperti aku juga mau mengaku di hadapan Tuhan. Saudara, kemudian dia mulai membaca Yakobus pasal pertama, ayat 22
sampai 27. Saya akan membacakan buat saudara teks ini, Yakobus pasal pertama, ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Teks Yakobus sangat berkesan dalam hati Kierkegaard. Ada satu buku lagi yang dia tulis, refleksi dia terhadap kitab Yakobus, judulnya Purity of Heart is to will only one thing. Nanti ada kesempatan kita akan membahas teks itu juga mengenai komitmen, mengenai dengan satu hati, mau menyenangkan Tuhan dan tidak membiarkan ada distraksi atau gangguan dari dunia. Nah saudara, di dalam bagian ini, dia memberi judul, What is required in order to look at oneself with true blessing in the mirror of the word. Ini adalah judul yang diberikan oleh Kierkegaard. Apa yang diperlukan supaya seseorang itu bisa melihat dirinya dengan berkat yang sejati di dalam cermin firman Tuhan. Yakobus mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi pendengar firman saja. Kita harus menjadi pelaku firman. Saudara sekalian, tapi kalimat ini mengindikasikan kamu bukan hanya menjadi pendengar, kamu harus menjadi pelaku. Maka di sini kalau kita mau menjadi pelaku, implikasinya harus dengar dulu. Kamu jangan hanya jadi pendengar, tapi kamu harus jadi pelaku. Maka sebelum jadi pelaku harus dengar. Saudara sekalian, kalau orang tidak dengar, dia tidak bisa jadi pelaku. Tapi kalau orang hanya dengar dan tidak menjadi pelaku, itu juga salah. Jadi ini dua hal yang ditekankan oleh Kierkegaard dalam refleksinya terhadap kitab Yakobus. Mendengar dan melakukan. Yakobus mengatakan ada yang melihat dirinya di cermin. Oh itu saya. Tapi kemudian meninggalkan dan melupakan apa yang dia lihat. Ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Maka mendengar firman dan melakukan firman tidak boleh dipisahkan. Kierkegaard membahas pentingnya iman yang terwujud dari kelakuan. Oh saya beriman. Saya mendengar firman Tuhan. Oke, engkau beriman, tunjukkan imanmu dengan kelakuan. Ini yang diajarkan oleh Yakobus. Dan di bagian awal, kemudian dia mulai membahas doktrin pembenaran oleh iman dari Martin Luther. Dia mulai membahas mengenai Luther. Kenapa saudara? Karena mayoritas orang Kristen di Denmark pada zaman Kierkegaard adalah Lutheran. Maka dia harus menjelaskan posisinya, kenapa dia menekankan kitab Yakobus. Saudara kalau mempelajari pemikiran Luther, dalam konteks hidup dan perjuangan Luther saat itu, Luther tidak menganggap Yakobus itu bagian yang penting dalam perjuangan reformasinya. Sehingga dia menganggap Yakobus menjadi kurang penting, karena dia menekankan bagaimana pembenaran oleh iman dan sebagainya, itu teks-teks misalnya kitab Roma, Galatia menjadi penting, tetapi Yakobus tidak menjadi surat yang penting dalam teologi Luther. Bahkan Luther menyebut dengan istilah yang kurang baik, yaitu surat jerami. Nah jadi Kierkegaard ketika menekankan Yakobus, dia mau menyatakan saya bukan anti terhadap doktrin anugerah. Saya bukan mengatakan bahwa pembenaran oleh iman itu saya tolak. Tidak demikian.
Manusia selamat karena anugerah. Kierkegaard mengatakan kalau kita berbuat bukan berarti dengan perbuatan itu kita membeli jasa, kita diselamatkan karena perbuatan. Bukan, saya menghargai, saya mengamini apa yang dilakukan oleh Luther. Tetapi dia mengatakan justru orang yang beriman, salah satu tandanya adalah kalau dia mewujudkan imannya dalam perbuatan. Maka di sini Kierkegaard menjelaskan bahwa ketika dia mau menyatakan iman harus muncul dalam perbuatan, bukan dia mau mengatakan bahwa manusia selamat karena perbuatan. Tidak, dia mengatakan saya setuju dengan Luther. Saya setuju bahwa manusia diselamatkan melalui iman dan anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan dia. Nah, lalu kemudian setelah itu dia mulai masuk menjelaskan. Jadi saya ketika menekankan mengenai perbuatan, bukan berarti saya sedang kontra terhadap Luther. Lalu kemudian Kierkegaard membahas metafora yang dipakai oleh Yakobus, firman Tuhan sebagai cermin. Nah, kita akan masuk secara mendalam, saudara, dalam bagian pertama mengenai metafora cermin yang dipakai oleh Yakobus. Yakobus mengibaratkan firman Tuhan itu seperti cermin. Sehingga ketika kita melihat kepada firman Tuhan, kita bisa mengenal diri kita. Saudara sekalian, saya membagi bagian pertama ini dalam 5 hal. Saya memakai struktur yang dibuat oleh seorang penafsir Kierkegaard bernama Stephen Evans. Tapi saya melakukan modifikasi. Saudara kalau membaca jurnal yang ditulis oleh Stephen Evans dalam jurnalnya Baylor University, di situ dia ada 5 poin, tetapi mungkin 5 poinnya saya ambil, tapi sudah saya ganti-ganti. Jadi di sini saya terinspirasi pembagian struktur yang dipakai oleh Stephen Evans, tetapi isinya sudah saya ganti dengan berdasarkan refleksi saya sendiri. Saudara, poin yang pertama, saya akan membahas 5 hal yang muncul di dalam teks Kierkegaard. Yang pertama, lihat dirimu dalam cermin. Bukan cuma lihat cerminnya. Ini prinsip pertama. Ketika engkau melihat firman Tuhan, lihat dirimu dalam cermin, kata Kierkegaard. Bukan cuma lihat cerminnya. Waktu membaca Alkitab, kita harus melihat diri kita di dalam firman. Diri kita di dalam cermin itu. Jadi Kierkegaard mengatakan jangan sampai kamu tuh hanya berhenti lalu kagum menikmati cerminnya. Waduh bagus ya cerminnya ya. Waduh ukirannya demikian detail. Waduh warnanya demikian cemerlang. Wah ini cermin yang luar biasa. Kita kagum pada cerminnya. Tetapi kita tidak melihat ke dalam cermin. Maka lihat dalam cermin, jangan cuma lihat cerminnya. Lalu waktu dengar khotbah pada waktu baca firman Tuhan, wah luar biasa firman Tuhan. Wah ini firman yang luar biasa, hikmatnya melampaui. Oh perkataan Yesus itu melampaui semua perkataan manusia. Ini hikmat dari surga. Iya, kita terpesona. Lalu mendengarkan khotbah, khotbah yang luar biasa sekali. Ini baru khotbah. Iya saudara, tetapi kemudian kita berhenti di situ. Saking terpesona sampai kita lupa melihat diri kita di dalam cermin. Kierkegaard menjelaskan jangan perlakukan Alkitab seperti teks akademis. Jangan, wah rumit, penuh dengan berbagai macam kompleksitas. Menakjubkan, hikmat yang sempurna. Lalu kita berhenti di situ. Kita kagum, kita senang. Itu bagus. Tapi apakah kita melihat diri kita di dalam teks itu? Lihat bahwa Alkitab itu berbicara mengenai saya di hadapan Tuhan. Kierkegaard mengingatkan, ya ada perdebatan tekstual, ya ada berbagai pandangan dalam teologi. Itu penting. Namun jangan berhenti dan puas dalam perdebatan itu. Wah saya tahu banyak, wah saya tahu sejarah sepenafsiran sepanjang zaman. Teks ini dari zaman dulu sampai sekarang ditafsirnya apa, perdebatannya seperti apa. Saya tahu semuanya, iya tapi apakah setelah semua itu kau lakukan, engkau melihat ada dirimu di dalam firman Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada saya melalui firman ini. Tuhan sedang menegur saya. Jangan kemudian kita fokus kepada cerminnya. Saudara bayangkan ya, kalau misalnya ada pimpinan menegur kita. Lain kali disiplin. Terus kita bilang, waduh ini teguran yang luar biasa. Oh pimpinanku, bos, teguranmu luar biasa. Style menegurmu tuh begitu penuh dengan hikmat.
Wah, kalau saya membandingkan peneguran-peneguran dalam sejarah, kalau saya mengkaitkan dengan semua peneguran daripada bos-bos, engkau yang paling luar biasa, tidak ada orang menegur seperti engkau. Tapi kita tidak bertobat, saudara. Wah, teguranmu itu mempesona dan sebagainya. Tapi kita tidak melihat bahwa, hey, dia sedang bicara kepada kita. Dia sedang minta kita bertobat dan kita harus berubah. Lihat dirimu dalam cermin. Jangan cuman puas lihat cerminnya. Lalu kemudian Kierkegaard bicara, firman Tuhan itu seumpama seorang pecinta yang mendapat surat cinta dari kekasihnya. Saudara, saya membaca seorang penafsir bernama Bradley Dewey menyebut ini adalah love letter hermeneutik. Sebuah cara membaca kitab, melihat kitab suci sebagai sebuah surat cinta dari Tuhan kepada kita. Mau menyatakan cinta kasih Tuhan. Oh, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Demikian kata Tuhan melalui Yeremia. Aku mengasihi engkau. Bukan dengan kasih yang bisa habis. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ketika saya membaca sastra dari seorang sastrawan Arab bernama Khalil Gibran, judulnya Jesus Son of Man. Saya tidak setuju teologinya, tetapi saya membaca karya sastranya. Ada satu bagian yang indah, saudara. Ada satu bagian yang indah ketika Yesus berjumpa dengan Maria. Saya lupa Maria siapa yang disebut, apakah Magdalena atau Mary of Bethany, saya tidak ingat jelas, saya sudah lama sekali membaca teks itu. Tapi ada satu bagian yang saya ingat ketika di situ Yesus berkata kepada Maria dalam imajinasi dari Khalil Gibran. Ada banyak yang mengasihi engkau, tapi hanya aku yang mengasihi engkau dengan kasih yang sejati. Tuhan mengasihi kita bukan dengan kasih yang seperti manusia pada umumnya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sejati. Firman Tuhan seumpama sebuah surat dari seorang pecinta kepada kekasihnya. Love letter hermeneutik. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi ketika diterima seorang gadis dengan penuh sukacita, wah dapat surat cinta dari pacar aku. Tapi begitu dibuka, loh, aduh, kok dia tulis pakai bahasa asing. Sama seperti ketika kita baca Alkitab, loh kok pakai bahasa Ibrani, loh kok pakai bahasa Yunani. Wah ini bukan bahasa saya. Ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Wah dia tidak patah semangat. Wah ini kekasihku menulis pakai bahasa di negara dia berada. Tapi saya tidak patah semangat, saya akan menafsirkan ini, saya akan mengartikan itu, saya akan cari dictionary, saya akan menginterpretasikan, saya akan kemudian melakukan ubah bahasa, saya akan mencoba untuk melakukan translation. Lalu dia translate, saudara. Dia beli dictionary, dia berhari-hari menghabiskan waktunya, orang tanya, hai gadis, kamu sedang apa? Oh saya sedang melakukan sebuah tindakan mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa kita. Oh ini apa? Ini surat cinta dari kekasihku. Saudara, kemudian dia berjuang, dia terjemahkan sampai akhirnya dia berhasil. Wah dia berhasil terjemahkan lalu dia membaca surat cinta dari kekasihnya. Saudara, sangat lucu. Kalau orang sudah selesai terjemahkan kekasih itu ya, lalu kemudian dia tunjukkan, nih lihat saya berhasil menerjemahkan, wah hebat saya ya, saya ahli menerjemahkan, saya bisa menerjemahkan. Lalu kemudian orang-orang kagum, wah luar biasa ya, kamu dapat surat yang dalam bahasa asing, tapi kamu bisa translate, wah luar biasa sekali, engkau gadis yang hebat. Saudara, Kierkegaard mengatakan lucu itu, kalau sudah translate, ya baca, nikmati surat itu. Maka dia mengatakan orang harus membedakan dan harus bisa membedakan membaca dan membaca. Oh, apa itu? Membaca dan membaca. Membaca yang pertama itu translating reading. Membaca untuk mengerti artinya, translate dulu. Saudara, ketika kita mengadakan kita mempelajari teologi, kita mencoba mengerti firman Tuhan ini maksudnya apa supaya kita nggak salah. Oh Tuhan ngomong begini maksudnya seperti ini. Itu pembacaan pertama. Seluruh karya teologis kita, pembacaan kita yang enggak sembarangan, kemudian kesetiaan kita untuk menafsir. Nah itu adalah pembacaan yang pertama, kata Kierkegaard. Itu yang pertama. Supaya kita ngerti dulu.
Nah, tapi setelah ngerti, jangan berhenti di situ. Membaca dan membaca. Ini firman Tuhan untuk saya. Ada pembacaan yang kedua. Di mana sang pembaca sekarang terlibat di dalam pembacaannya. Ini surat buat saya, buat aku. Saudara sekalian, bayangkan surat cinta itu bukan hanya sekedar berisi ungkapan emosi. Oh, aku mencintai engkau. Bukan, tetapi juga berisi wish, harapan. Harapan dari seorang pecinta agar kekasihnya itu melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Sehingga nanti pada waktu dia pulang dan dia berjumpa, kekasihnya itu sudah melakukan apa yang dia harapkan. Sudah bayangkan suatu hari ketika pecinta itu pulang, lalu kemudian ketemu dengan kekasihnya, sang perempuan itu menceritakan, aku itu hebat loh, aku bisa ngerti, aku bisa terjemahkan semuanya. Lalu ditanya, kamu sudah lakukan belum? Hah? Buat apa? Ya aku pintar aja, aku sudah bisa translate. Itu tidak akan terjadi seperti itu, saudara. Tetapi ketika sang kekasih mencoba melakukan, aku sudah lakukan loh yang kamu suruh, aku sudah kerjakan. Wah, sang pecinta itu bahagia. Bahkan kalaupun di dalam melakukan itu, banyak hal yang tidak sempurna dilakukan oleh kekasihnya. Tapi dia lihat hatinya, dia berjuang, saya ingin mengerti apa yang kau inginkan, saya ingin melakukan. Wah, pasti sang pecinta itu penuh dengan sukacita. Saudara, ini adalah parable, perumpamaan yang dibuat oleh Kierkegaard mengenai Alkitab sebagai sebuah surat cinta. Saudara, orang yang mendapat surat itu personal, ini buat saya. Kita kepengen baca, kita kepengen ngerti, dan kita kepengen, ini kalimat-kalimat buat saya, bukan buat yang lain, ini buat saya. Saudara, celaka kalau kita sudah bisa mengerti, tetapi kita lupa menikmati surat itu, menikmati ungkapan cinta kasih, lalu kemudian mau melakukan apa yang kekasih inginkan. Saudara-saudara sekalian, ada contoh berikutnya, metafora berikutnya. Kierkegaard memberi contoh. Suatu hari ada seorang guru. Guru itu memberikan perintah pada muridnya. Besok akan ada ulangan. Wah, semua murid siap-siap. Kamu harus ulang pelajaran, besok saya akan uji. Kamu harus ulang pelajaran. Terus kemudian murid-murid pulang. Ada satu murid yang bilang, wah ini perintah guru kurang jelas ini. Saya besok akan ada ulangan, tapi disuruh ngulang. Disuruh ngulang tuh ngulang berapa kali. Pelajarannya disuruh ulang sama dia. Oke, saya ulang, tapi berapa kali? Saya nggak jelas loh. Terus dia tanya sama teman sebelahnya. Kamu tahu enggak? Suruh ulang berapa kali? Teman sebelahnya bilang, wah saya juga enggak tahu loh. Suruh ulang berapa kali ya? Wah ini guru perintah enggak jelas. Maka sampai di rumah dia mencoba untuk mencari tahu. Oke, saya akan cari tahu sampai jelas dulu sebelum saya lakukan. Maka dia pergi cari temannya yang berikutnya. Kamu tahu enggak? Sampai dia di rumahnya. Guru suruh kita ulang pelajaran. Suruh ulang berapa kali? Wah saya enggak tahu. Enggak jelas loh. Guru kurang jelas. Iya ini kurang jelas bagian ini. Kamu juga enggak jelas ya? Wah aku enggak jelas. Oke, saya akan cari murid berikutnya. Dicari, pergi ke rumah berikutnya. Ya kemudian tok. Permisi. Ya temannya keluar. Kita besok mau diuji sama guru kan? Iya diuji. Kita disuruh ngulang kan? Iya kita disuruh ngulang. Suruh ngulang berapa kali? Waduh, enggak jelas loh. Guru enggak kasih penjelasan mesti ulang berapa kali. Iya kan? Kamu juga enggak jelas kan? Iya. Wah saya harus tuntas cari tahu dulu. Baru saya mau kerjakan. Sudah pergi lagi cari murid yang berikutnya. Ya, sampai tok. Kamu jelas gak? Saya juga enggak jelas. Dia keliling seluruh kelasnya. Dan ternyata satu kelas juga enggak jelas. Dia pulang. Lalu kemudian sampai rumah. Waduh sudah larut malam. Ya sudah. Saya tidak hafalkan. Dia tidur. Besok sampai di sekolah. Ada satu temannya datang. Lalu kemudian guru mengatakan, berapa kali kamu ulang? 2 kali Pak Guru. Oke, coba sekarang Bapak mau lihat. Terus yang kedua dipanggil, berapa kali kamu ulang? 3 kali Pak Guru. Oh, oke. Terus murid ini, berapa kali kamu ulang? Oh saya enggak ulang Pak Guru, perintahnya enggak jelas. Jadi saya tidak melakukan apa-apa. Kierkegaard mengatakan, apakah guru itu akan marah pada orang yang mengulang 2 kali atau 3 kali? Atau dia tidak akan berkenan justru kepada orang
yang keliling, tapi tidak melakukan apapun yang dia suruh. Saudara-saudara sekalian, membaca firman Tuhan, seperti kita melihat diri kita di cermin. Dan kemudian kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua, fokus pada apa yang kita bisa mengerti. Bukan pada apa yang kita tidak bisa mengerti. Sekali lagi, fokus pada apa yang bisa kita mengerti, bukan apa yang kita tidak bisa mengerti. Dalam firman Tuhan, kita melihat ada bagian-bagian yang lebih jelas. Ada bagian-bagian yang lebih sulit, lebih kompleks, penuh dengan pro dan kontra. Ada bagian-bagian seperti itu. Saudara sekalian, Ki Kegat mengingatkan kita, yuk kita fokus, yuk kita lakukan hal-hal yang kita sudah jelas, hal-hal yang bisa kita mengerti, mari kita lakukan. Mari kita fokus pada hal-hal tersebut. Ada orang-orang saudara yang sangat senang sekali kepada hal-hal yang kontroversial, pada perdebatan dan sebagainya. Tetapi kemudian mengabaikan perintah-perintah Tuhan yang begitu jelas yang harus kita lakukan. Ada orang yang sangat senang sekali, wah ini gimana? Suatu hari ada orang datang ketemu saya lalu tanya ini, wah semua yang kontroversial gitu. Bagus sih, bagus hal seperti itu. Tapi kemudian ketika saya mulai curiga, kenapa ya dia selalu tanya yang kontroversial? Hal yang sederhana, yuk kita pelayanan yuk. Dia tidak mau, saudara. Dia tidak mau. Wah ini saya belum selesai ini terlalu, dia suka sama abstraksi-abstraksi yang begitu kompleks. Tetapi hal yang demikian sederhana, melayani, cinta kasih, hal yang paling sederhana, dia tidak mau lakukan. Fokus pada apa yang bisa kita mengerti, bukan pada apa yang kita nggak bisa mengerti. Suatu hari dalam kelas, Pak Stephen Tong tanya pada kita mahasiswa, kamu sama Abraham pengetahuan banyak mana? Wah, kalau ditanya pengetahuan banyak mana orang di zaman kita dengan Abraham, pengetahuan akan Tuhan banyak mana? Ya banyak kita kan saudara. Abraham kan tidak kenal Yakub, orang dia berhenti sampai di Ishak dia kenal. Jadi dia tidak mengerti mengenai apa itu Israel, mengenai battle, dia tidak kenal. Dia tidak kenal Yehuda bukan? Nanti munculnya Yehuda, lalu kemudian nanti munculnya Daud dari benih Yehuda, nubuatan Yakub akan Yehuda, dia tidak mengenal itu. Abraham tidak mengenal Yusuf mengenai pembuangan di Mesir, lalu kemudian bagaimana nanti Yusuf menjadi tipologi dari Kristus dan sebagainya. Kita tahu, Abraham tidak tahu. Dia tidak mengenal Musa. Musa itu ketika kita lihat dalam kitab suci, melalui dia Tuhan menurunkan Taurat. Lalu kita melihat demikian indahnya Taurat. Abraham ya tidak seperti banyak kita taunya bukan. Dia tidak mengenal Yosua, para hakim-hakim, Samuel. Dia tidak mengenal Paulus, dia tidak mengenal Yohanes. Kita mengenal tulisan-tulisan mereka. Saudara. Jadi kalau ditanya pertanyaan Pak Stephen Tong, kamu sama Abraham pengetahuan banyak mana? Kita mahasiswa akan jawab banyak kita. Tapi pertanyaan berikutnya saudara. Menurut kamu sama Abraham imannya kuat mana? Nah ini saudara, saya sih udah nyerah aja deh. Waduh, ya kuat Abraham. Abraham itu bahkan yang paling berharga Ishak dipersembahkan pada Tuhan. Imannya demikian kuat. Saya diam ya, waduh Abraham lebih kuat. Masa saya lebih kuat dari Abraham? Saya sendiri harus mengaku Abraham adalah contoh teladan. Lalu saya lihat teman-teman saya, juga tidak ada yang berani tunjuk tangan. Ayo siapa yang imannya rasa lebih kuat dari Abraham? Tidak ada yang tunjuk tangan. Saudara. Kita kemudian merenung di situ. Iya ya, pengetahuan banyak mana? Banyak kita. Pengetahuan banyak saya, imannya. Gitu. Lalu Pak Stephen Tong menjelaskan, Abraham itu ya, satu kalimat firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Dia pegang, dia lakukan. Satu kalimat keluar dari mulut Tuhan. Dia pegang, dia percaya, dia kerjakan. Abraham, bapak orang beriman. Saudara-saudara sekalian, mari kita fokus pada hal-hal yang kita bisa mengerti. Pengetahuan kita sendiri terbatas. Tetapi dengan keterbatasan kita mempelajari firman Tuhan, kita bertanggung jawab, kita menafsirkan bagian itu. Tetapi kemudian setelah itu jelas, mari kita fokus dan kita melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman. Bagian-bagian yang susah, bagian-bagian yang polemikal, boleh saudara mengerti. Baik sekali untuk saudara mengerti. Namun demikian saudara sekalian, kita jangan mengabaikan hal-hal yang sudah sedemikian jelas. Saudara-saudara sekalian,
Kalau firman Tuhan kemudian kita katakan, wah sulit dimengerti, lalu kemudian kita pasif, tidak melakukan apa-apa. Lebih berbahagia orang yang berjuang, ya, berjuang untuk kemudian melakukan. Meskipun dia mengetahui tidak banyak, tetapi dia beriman dan dia melakukan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang demikian. Itu poin yang kedua. Sekarang kita masuk poin ketiga dari Kierkegaard. Ada waktu alone with God. Sendiri di hadapan Tuhan. Alone. Nah, saudara, Kierkegaard bilang, kalau kita dapat surat cinta dari kekasih kita, waduh, kepengen baca, aduh, dapat surat cinta dari kekasihku, aku ingin baca, gitu. Wah, udah gak sabar, saudara. Tapi waktu mau baca, waduh, ribut. Yang di sebelah sana orang nonton TV, yang sebelah sana teriak-teriak, dan di sini anak kecil lari-lari. Wah, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa menikmati. Ini kan momen personal. Kenapa? Banyak interupsi. Maka masuk kamar, kunci pintu, sendirian. Lalu dengan sendirian kita membaca. Alone with God. Kita perlu sendiri di hadapan Tuhan. Tapi kata sendiri ini dimaknai bukan hanya sekedar secara fisik sendirian. Namun benar-benar terbuka, berani di hadapan Tuhan. Kierkegaard bilang begini, saudara. Dia bilang, saya mengaku, saya dalam hal ini gagal. Dia bilang begitu. Saya belum benar-benar berani berdiri sendirian di hadapan Tuhan. Tiap kali saya membuka bagian kitab suci, saya membaca, saya tidak kuat dengan seruan firman Tuhan. Apakah kamu sudah melaksanakannya? Kierkegaard mengatakan sendirian di hadapan Tuhan, membaca firman Tuhan adalah momen yang berbahaya, momen yang menakutkan untuk dibaca sendirian. Benar-benar saya dan Tuhan dan terbuka di hadapannya. Saudara, bukankah hal ini benar? Waktu saya membaca, iya ya, saya juga harus mengakui, seperti Kierkegaard mengakui, saya takut membaca firman Tuhan sendirian. Banyak hal saya belum lakukan. Kamu melakukan. Begitu banyak hal kehendak Tuhan belum saya lakukan. Alone with God. Hari Sabtu yang lalu, kami ada rapat, ada masterclass dari Pendeta Stephen Tong, lalu biasa dibuka dengan renungan dari teman-teman hamba Tuhan. Salah seorang rekan, Vikaris Daniel Adi Perdana, membacakan teks dari kitab Filipi. Salah satu bagian adalah di mana Paulus berdoa, ingin bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Waktu teks itu dibacakan, saya harus bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah saya bisa melakukan hal itu? Berdoa, meminta, bersekutu bukan hanya mengenal Tuhan di dalam sukacita, tetapi mengenal Kristus di dalam penderitaannya. Saya membayangkan bagaimana para martir, membayangkan bagaimana orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Lalu saya berdoa pada Tuhan. Apakah saya punya kekuatan untuk itu kalau Tuhan tidak menopang? Berdiri di hadapan firman sendirian. Lalu kemudian mendengarkan Tuhan mengatakan, ini kehendakku lakukan, bukankah itu menakutkan? Terbuka, sendiri, jangan bersembunyi. Engkau dan Tuhan, alone with God, jangan bersembunyi. Buka dirimu. Oh Tuhan, tapi saya tidak bisa melakukan. Minta ampun pada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Kierkegaard tidak mengajarkan kita kemudian setelah itu mengkutuki diri, lalu kemudian mengatakan kita sampah. Bukan. Ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu, membuka pintu rendah hati dan mohon supaya Tuhan boleh menguatkan kita. Upbuilding, membangun. Tujuannya bukan menjatuhkan, tujuannya bukan membuat, wah kamu tidak layak. Bukan seperti itu. Tetapi tujuannya adalah membangkitkan kesadaran kita. Betapa kita butuh anugerah Tuhan untuk boleh menjalankan hidup saleh dalam dunia ini. Saya belum mampu Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Tuhan saya harus mengaku bahwa saya lemah, Tuhan kuatkan saya. Tapi upbuilding, membangun, maju, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Saudara sekalian, terbuka untuk dikonfrontasi oleh Tuhan. Tidak bersembunyi di hadapan Tuhan. Misalnya saudara sekalian, Tuhan berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kierkegaard tuh mikir saudara biasanya, kenapa ya orang-orang di gereja tuh bisa tahan ya. Dengar firman Tuhan, lalu kemudian Tuhan berkata begitu, sudah tidak melakukan, bisa happy-happy, mengapa? Itu pertanyaan besar dia saudara. Nanti dia bahas itu dalam self-deception. Dia membahas mengenai kenapa kok orang bisa begitu tenangnya ya. Kenapa mereka itu jadi sekumpulan angsa-angsa. Sudah mungkin pernah dengar cerita kumpulan angsa dari Kierkegaard. Jadi dia bilang orang-orang Kristen itu kayak sekumpulan angsa. Suatu hari ada angsa besar datang. Lalu bilang, ini menggambarkan firman Tuhan diberitakan pada mereka. Kita angsa-angsa bisa terbang. Ngak, amin. Kita angsa-angsa bukan hanya makhluk di darat. Kita bisa ke angkasa. Ngak, amin. Ya, semua pokoknya amin. Kita angsa-angsa berbeda. Kita tidak boleh sama dengan orang di dunia ini. Ngak, amin. Ayo terbang, jangan hanya di sini. Ngak, amin. Terus sang angsa besar pergi. Semuanya amin-amin, ngak-ngak, saudara. Tapi setelah itu, hanya ada satu angsa yang belajar terbang. Dan ketika dia bilang, aku mau belajar terbang, diketawain saudara. Itu semua tadi bilang amin loh. Amin, amin, tapi tidak percaya. Ya kok ada orang kayak begitu ya, disuruh bilang amin, tapi nggak kerjakan. Hanya angsa itu yang belajar terbang. Lalu Kierkegaard bilang, suatu hari datanglah orang mau potong angsa-angsa itu, akhirnya semuanya mati, cuma satu angsa yang selamat, yaitu yang bisa terbang. Cerita itu menakutkan saudara. Membukakan bahwa kita seringkali itu mendengar, tapi kita bersembunyi. Kenapa ya kok nggak lakukan? Karena bersembunyi. Jadikan semua bangsa muridku. Jemaat mendengar, kita mendengar. Penginjilan ya. Di gerejaku ada departemen PI, ada. Yang memberitakan Injil itu profesional, terlatih. Memang seorang yang hebat di bidangnya. Buahnya banyak. Gerejaku, departemen PI. Aku banyak kasih persembahan loh ke departemen PI. Kita nggak merasa bersalah. Jadi waktu kita baca, jadikan semua bangsa muridku. Itu sederhana kan. Kamu sudah kerjakan belum? Kamu sudah pergi belum? Tidak ada tuntutan itu. Kenapa? Ada departemen PI Tuhan. Iya kan Tuhan berikan perintah ini pada gereja kan? Iya saudara, iya. Tuhan memberikan ini kepada gerejanya. Jadi bukan hanya kepada kita saja. Tapi saudara-saudara sekalian, ini firman bukan untuk departemen PI di gereja saudara, bukan. Itu adalah untuk saya dan saudara. Apakah kamu sudah pergi dan ketika tudingan itu ditujukan, kita berlindung. Tuhan, aku tidak sendirian loh. Aku sama departemen PI. Tempat gereja saya ada missionary loh. Dia profesional, dia ahli. Kita lolos dari tanggung jawab itu. Karena kita tidak alone with God. Kamu harus mengasihi, berbahagialah mereka yang memberi daripada menerima. Tentu saja. Amin Tuhan, amin. Ada tim diakonia di gereja, ada bagian penggembalaan, ada pastoral, lengkap semuanya. Ya, semuanya sudah memberi. Saya baca statistik, banyak gereja-gereja dalam pandemi ini bergerak. Puji Tuhan, mereka memberi. Iya, bagus saudara. Pertanyaannya adalah, saudara memberi atau tidak? Ya kan ini kan firman Tuhan untuk gereja atau Pak Ivan, ini untuk semuanya. Bukan hanya untuk saya, di tempat saya ada departemen diakonia yang sangat kuat dan profesional. Apakah saudara memberi di hadapan Tuhan saudara? Alone with God. Ada juga orang yang bersembunyi di belakang berbagai abstraksi. Wah, ini pendapat yang luar biasa. Bersembunyi, saudara. Bagian ini masih kontroversial. Jangan tafsir begitulah, nggak usah dilakukan. Ini kontroversial di sini. Kemudian di poin ini Kierkegaard menulis sebuah perumpamaan lagi. Bayangkan, seorang raja di dalam sebuah kerajaan yang sangat berkuasa. Memberikan ketetapan baru, undang-undang baru di kerajaannya. Heboh masyarakat.
undang-undang baru, peraturan baru dari raja. Maka muncullah sekelompok penafsir kebijakan. Lalu kemudian di dalam kerajaan itu muncul pro dan kontra, pendapat tentang berbagai bagian itu. Muncul para kritik sastra, para penulis baru, para ahli tafsir, sampai dibuat sekolah jurusan S1, S2, S3 untuk tafsir ini dan itu. Ya, saking sibuknya masyarakat, saking mereka akhirnya mencoba untuk jadi ahli tafsir. Sayangnya tidak ada yang sungguh-sungguh membaca perintah tersebut, apalagi melaksanakannya. Jadi ketika raja itu datang, oh raja kami sudah mengerti, ini bagian ini tafsirnya begini. Oh tidak, tafsirnya begini dan sebagainya. Dan raja itu cuma tanya, kamu tuh sudah lakukan belum kebijakannya? Dan mereka semua lupa melakukan. Karena sibuk berkelahi pada bagian-bagian yang kontroversial. Saudara, sekali lagi ya, bukan berarti interpretasi Alkitab itu tidak penting. Bukan berarti perdebatan itu tidak perlu. Teologi yang sehat, perdebatan yang sehat, itu diperlukan. Tetapi poin dari Kierkegaard, sekali lagi di awal sudah saya jelaskan, bukan anti-intelektual, bukan anti-tafsir, bukan anti mengerti pembacaan pertama. Karena tadi ada first reading, ada second reading. Di dalam term Kierkegaard ya. Pertama menafsir, yang kedua membaca untuk personal. Jadi kalau yang pertama tidak ada juga tidak bisa. Ya. Tujuan teolog dan penafsir Alkitab adalah membuat bagian itu jelas. Sehingga kalau sudah jelas, maka bisa dilakukan. Tapi celaka kalau teologi dan penafsiran justru menjadi tempat orang bersembunyi. Bukan membuat jelas, lalu kemudian mau melakukan, tetapi tempat bersembunyi menjadi tameng, bahkan untuk tidak melakukan perintah Tuhan dalam kitab suci. Itu poin yang ketiga, saudara. Alone with God. Yang keempat, Kierkegaard mengingatkan, ingat selalu firman Tuhan ditujukan bagi kita. Ingat selalu firman Tuhan ditujukan bagi kita. Jadi ketika lihat di dalam cermin, lihatlah ada saya di situ, ada saya di dalam cermin itu. Jangan kita kalau melihat cermin, yang kita lihat semaunya kita, lihatlah diri kita di dalam itu. Saudara, ketika saya merenungkan dongeng-dongeng yang ada di dalam dunia ini, salah satu yang saya renungkan adalah kisah mengenai putih salju, Snow White. Saudara mengerti kisah itu dibuka dengan seorang ratu yang jahat, yang punya satu cermin ajaib. Dan dia akan mengatakan, cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di dunia ini? Dan cermin itu mengatakan, oh Ratu Baginda, engkau yang paling cantik di dunia ini, di kerajaan ini. Wah, hatinya senang. Besoknya tanya lagi, mirror in the wall, gitu. Siapa yang paling cantik? Kamu ratu. Sampai suatu hari, cermin di dinding, siapa yang paling cantik? Dan sang cermin menyatakan kebenaran, si putih salju, dan dia tidak terima dengan berita itu. Lihat dirimu di dalam. Lalu kemudian ingat bahwa ada kita di situ, ada kita. Dalam firman Tuhan ada kita. Saudara, kalau saya mengajar kitab Hosea ya, saya beberapa kali ada kesempatan mengajar mengajar kitab Hosea, itu kitab mengenai cinta kasih Tuhan. Nah, menariknya saudara, dari 2 kali saya mengajar perjanjian lama kitab Hosea, 2 kali saya mendapat pertanyaan yang sama. Dalam kitab Hosea diceritakan Tuhan tuh menyuruh Hosea menikah dengan seorang perempuan bernama Gomer. Dan perempuan itu ternyata tidak setia, saudara. Dia akhirnya meninggalkan Hosea dan melakukan perzinahan. Tetapi kemudian Hosea itu menunjukkan cinta kasih Tuhan.
Dia itu menanti sampai akhirnya dikatakan aku membawa engkau, merayu engkau dan sebagainya. Dan ketika perempuan itu dijual seperti budak, diterima kembali oleh suaminya. Dia dengan setia menanti dan membawa pulang kembali istrinya. Meskipun istrinya tidak setia. Dan Tuhan mau mengatakan, hai Israel, engkau seperti Gomer yang tidak setia. Tetapi aku seperti Hosea yang selalu senantiasa menanti engkau pulang. Tuhan mau menunjukkan cinta kasih besarnya, kesabarannya kepada kita. Tetapi biasanya pertanyaannya begini, Pak, kok Tuhan jahat ya? Hah? Saya bilang, kok bisa pikiran kayak begitu habis baca ini? Ini kan buku tentang cinta kasih Tuhan. Kok pertanyaannya begitu? Iya, masa Tuhan suruh si Hosea menikah sama perempuan yang gak baik, Pak? Kalau misalnya saya jadi hamba Tuhan lalu istri saya gak baik seperti itu, kan saya malu, Pak. Gitu. Kok Tuhan jadi begitu ya, Pak ya? Lalu saya bilang, Pak, yang nikah, Hosea aja yang nikah begitu, nggak ngomong begitu, kenapa Bapak bisa ngomong begitu? Gitu. Yang ngerasain Hosea, Hosea menyatakan apa? Cinta kasih Tuhan loh. Nah, apa yang salah saudara? Saya kemudian menjelaskan apa yang salah di sini. Kenapa pertanyaan itu bisa muncul? Saudara, ketika membaca Alkitab biasanya kita ada pertanyaan-pertanyaan yang signifikan. Misalnya ketika saudara membaca Yunus, kalau apa emang benar orang bisa hidup dimakan ikan? Nah itu pertanyaan orang abad ke-20-21. Tetapi mungkin pertanyaannya yang signifikan bagi kitab Yunus adalah, mengapa ya kok Yunus menolak ketika disuruh Tuhan? Mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan teks itu. Nah sama seperti ketika kita membaca Hosea, ya saudara, kalau kita tanya kenapa ya Tuhan kok menyuruh Hosea menikah pada seorang perempuan yang tidak setia ini? Saudara, jawabannya adalah Tuhan mau memberikan sebuah gambaran kepada Israel. Bahwa Tuhan itu seperti Hosea. Tuhan seperti Hosea. Gomer seperti kita. Seperti Israel dan seperti kita. Kita itu sering tidak setia saudara. Tapi Tuhan tetap setia pada kita. Nah, jadi ketika kita melihat kisah ini harusnya kan, wah luar biasa. Besar cinta kasih Tuhan. Saya ini seringkali ya mendukakan hati Tuhan. Seringkali ingkar janji sama Tuhan, tapi Tuhan itu besar kasih setianya. Engkau seperti pada waktu engkau menyuruh Hosea menantikan Gomer. Saya ini tidak setia, saya mau pulang Tuhan. Harusnya kan begitu saudara. Tapi kenapa kita bisa mengatakan Tuhan nih something wrong. Kenapa sih kok Tuhan suruh dia menikah sama orang yang gak setia begitu. Karena momen itu kita merasa diri kita seperti Tuhan. Kita merasa diri kita adalah Hosea bukan Gomernya. Nah ini problem di sini saudara. Kita tidak melihat diri kita dengan benar dalam teks itu. Tuhan sudah mengatakan Hosea itu menjadi lambang cinta kasih Tuhan. Gomer menjadi lambang daripada umat yang tidak setia. Lah kita ini Tuhan apa umat tidak setia? Kita harusnya adalah umat tidak setia. Mendengar kisah itu kita bersyukur. Tapi kita menempatkan diri tidak semestinya. Nah jadi Kierkegaard mengajarkan di bagian ini, ingat firman Tuhan ditujukan bagi kita. Kita posisinya ada di mana? Dia mengangkat kisah Daud. Bulan yang lalu saya sudah membahas juga, waktu itu saya mengatakan, saya kutip juga dari For Self-Examination. Nah jadi Kierkegaard bicara mengenai Daud yang berdosa lalu ditegur oleh Nathan. Demikian teksnya mengatakan ya, Kierkegaard membayangkan ada dua orang bertemu. Dua orang yang berbudaya, Daud dan Nabi Nathan. Nabi yang seorang yang mengerti firman Tuhan, seorang yang terpelajar waktu itu. Dan Daud seorang sastrawan, penulis banyak mazmur, orang yang berbudaya. Lalu Nathan menceritakan sebuah kisah yang pendek. Nathan guru yang luar biasa, dia menceritakan sebuah kisah yang sederhana. Wah Daud mendengarkan, ini kamu bikin cerita, ini sastrawan, penulis banyak mazmur yang hebat-hebat. Lalu kemudian Daud menyimak. Kierkegaard membayangkan Daud teliti menyimak karena dia juga orang yang takut akan Tuhan. Oh, saya mendengarkan seorang nabi Tuhan dan saya juga sedang menyimak sastranya seperti apa, kisahnya seperti apa. Dan ketika dia mendengarkan dengan serius, dikatakan meskipun serius tapi impersonal. Daud tidak melihat dirinya dalam cerita yang demikian sederhana. Menarik ya saudara, Kierkegaard mengatakan itu kan cerita gampang, itu cerita sederhana. Daud itu kan baru berbuat dosa, lalu cerita firman Tuhan diberitakan.
Kenapa dia tidak bisa melihat dirinya dalam cerita itu? Daud masih kemudian memberikan perspektif, memberikan penelitian, memberikan penilaian, memberikan opininya terhadap cerita tersebut. Dan opininya adalah orang itu harus mati. Tetapi dia tidak melihat dirinya dalam cerita itu. Tidak melihat dirinya dalam cerita itu. Bahwa dia baru saja melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sampai tangan Nathan teracung. Engkaulah dia. Baru saudara. Oh, itu cerita bicara mengenai saya. Bagaimana mungkin saya tidak bisa menemukan diri saya di situ. Ki Geged memberikan contoh. Dia membaca perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ada seorang imam lewat. Ada orang yang terbaring. Imam itu sibuk. Dia pergi tidak menolong. Ki Geged menulis. Aku Tuhan. Aku imam itu. Aku ini orang Kristen tapi aku sering tidak tergerak melihat sesamaku menderita. Aku seperti itu. Tuhan bicara lagi, ada orang kali ini Lewi lewat. Ki Geged mengatakan, Tuhan sekali lagi engkau menegur aku. Aku orang Kristen. Seringkali aku tidak peka terhadap kesulitan sesamaku. Ketika orang Samaria baik hati muncul, Ki Geged mengatakan, oh Tuhan, itu bukan aku, itu Kristus. Tolong aku menjadi seperti orang yang Samaria yang baik hati itu. Seperti Kristus. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah dan lakukan. Kita harus mengatakan, ya Tuhan, Engkau berkata padaku, aku akan pergi, aku akan melakukan. Satu bagian yang indah sekali. Suatu ketika saya mendengarkan Pak Billy sedang membahas Matthew Passion ya. Dan Pak Billy ketika menafsir Bach mengatakan pada waktu bagian bicara mengenai ada akukah itu ada ketika bicara mengenai Yudas dan sebagainya. Di situ ada refleksi Bach ya, seolah mengatakan aku ini seperti orang yang melakukan hal yang rendah, menjual Tuhan dan sebagainya. Satu bagian refleksi yang indah sekali, menempatkan diri kita dalam bagian kitab suci. Kita sering mencela Esau, saudara. Kita sering mencela Esau, kita bilang, wah Esau itu payah, hanya demi kesenangan sesaat menjual hak kesulungan dia. Apa itu kacang merah aja, masa hak kesempatan melayani Tuhan ditukar sama makanan-makanan enak gitu. Ya seperti zaman kita, masa oleh semangkok soto kita bisa menjual hak kesulungan dan sebagainya. Tapi saudara, seringkali kita juga meninggalkan kesempatan emas melayani Tuhan untuk hal-hal yang remeh. Kita tidak mau melayani Tuhan karena acara keluarga kita diganggu. Kita tidak mau melayani Tuhan karena ada acara TV kesayangan kita di hari itu. Kita tidak mau melayani Tuhan karena di saat itu ada hobi kita yang mungkin terbengkalai. Kita juga seringkali membuang kesempatan bertekun melayani Tuhan. Karena hal-hal yang kita anggap berharga, padahal itu kacang merah. Melihat bahwa firman Tuhan itu bicara kepada saya. Bukan sekedar ini sebuah kisah, oh bagus ceritanya, meaningnya sangat indah. Bukan, itu teks bicara pada saya dan Tuhan sedang menuntut saya untuk melakukan kehendaknya. Dan yang terakhir saudara, ketika kita sudah melihat diri kita di kaca, jangan lupa. Ada orang yang lihat kata Yakobus, lalu kemudian segera dia lupa. Dia lupa bahwa dia sudah melihat, oh ini saya kurang. Udah kemudian ketika pergi lupa. Melihat lalu mengingat firman Tuhan. Nah saudara sekalian, jadi dia mengatakan kalau kamu sedang baca firman Tuhan atau sedang dengarkan khotbah misalnya, fokuslah kepada apa yang dikhotbahkan. Ketika firman Tuhan bicara apa sih yang Tuhan mau saya lakukan, fokuslah pada firman Tuhan yang disampaikan supaya kita bisa mengingat, kita melihat diri kita di situ. Jangan fokus kepada wah ini khotbahnya kurang dinamis ini, wah ini khotbahnya begini. Meskipun saudara bukan berarti pengkhotbah itu tidak boleh diberikan masukan, tetapi saudara sekalian, fokus ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu bukan pada hal seperti itu. Tetapi kita fokus kepada Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk saya berubah.
Lalu kemudian setelah itu Kierkegaard mengingatkan kita mengenai pentingnya silence, keheningan. Di dalam keheningan kita membaca firman, melihat diri kita, mengingat dan tidak melupakan. Kita perlu silence di hadapan Tuhan. Hening, menghormati, meninggikan. Saudara, kalau misalnya kita diam, saya pernah bicara mengenai the art of listening. Diam itu berarti menghormati orang yang sedang kita ajak bicara. Jadi ketika ada orang senior berbicara, biasanya kita diam. Kenapa kita diam? Kita mendengar. Kenapa kita dengar? Kita menghormati. Silence di hadapan Tuhan. Kierkegaard mengatakan, kalau saya seorang dokter, apa yang saya nasihatkan bagi kesehatan jiwa orang modern? Dia mengatakan, nasihatnya adalah silence. Saya bacakan buat saudara. If I were a physician, and if I were allowed to prescribe just one remedy for all the ills of the modern world, I would prescribe silence. For even if the word of God were proclaimed in the modern world, how could one hear it with so much noise? Therefore, create silence. Kierkegaard mengatakan kita hidup di tengah-tengah noise, di tengah-tengah distraction. Di tengah-tengah sekian banyak distraction itu, bagaimana kita mendengar, mengingat firman Tuhan. Kita perlu silence. Ketika melihat ke dalam cermin, menjadi tenang, mengingat seperti apa kita yang kita perlu ubah di hadapan Tuhan. Apa yang Alkitab katakan mengenai kita. Melakukan silence, mengajarkan silence. Jiwa yang tenang, jiwa yang teduh, jiwa yang istirahat di dalam Tuhan. Kalau pikiran kita ribut, pikiran kita suka membantah, ya kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadi silence itu bukan berarti harus selalu tidak ada suara, saudara. Bukan itu. Silence itu adalah pikiran yang teduh, yang silence. Kalau pride kita terus berbicara, wah aku hebat, itu tidak silence, saudara. Kita nggak bisa dengar firman Tuhan dengan baik. Kalau ada badai pride, wah aku ini kenapa sih? Oh orang itu ini nih ngomongin saya nih. Oh orang itu lagi ini saya. Oh dia nggak menghormati saya. Saya. Nggak ada silence. Kalau keegoisan, harga diri, pikiran-pikiran itu harus ditenangkan, saudara. Tidak banyak membela diri, tidak banyak membantah di hadapan firman. Silence. Terbuka, jiwa yang teduh, siap dikoreksi oleh firman Tuhan. Biarlah saudara-saudara sekalian, perenungan Kierkegaard atas Yakobus yang hari ini saya sharingkan kepada saudara, boleh menambah kita punya satu cara untuk berhadapan, satu sikap ketika berhadapan dengan firman Tuhan. Satu buku devosi klasik mengenai sikap manusia di hadapan firman Tuhan. Biarlah ketika saudara sekarang membaca kitab suci, saudara belajar mengingat, lalu kemudian belajar untuk melakukannya. Melihat diri kita di dalam cermin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah digumulkan oleh Kierkegaard yang hari ini di-sharingkan. Biarlah ya Tuhan, kami juga boleh menggumulkan firman Tuhan secara personal dalam kehidupan kami. Setelah kami berteologi, menafsir, berusaha mengerti setepat mungkin firman-Mu, biarlah kami tidak berhenti di situ. Melainkan semua yang Tuhan firmankan, boleh kami hayati. Kami boleh berada di hadapan firman-Mu. Boleh terbuka di hadapan firman-Mu. Dikoreksi, diarahkan, dan dibangun untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, demikian live streaming pada hari ini. Kita akan berjumpa 2 minggu lagi, akan ada live streaming yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan yang lain. Dan kita bersama-sama akan terus bertumbuh dan belajar firman Tuhan. Hari Jumat ini jangan lupa dari GRI Pusat juga akan ada pemahaman Alkitab
kita bersama-sama di hari Jumat pukul 18.30 akan mengikuti pemahaman Alkitab. Dan di hari Sabtu nanti, Sabtu pagi kita bersama-sama akan ikut doa pagi, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita bersama-sama akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Selamat malam, dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, boleh memberikan persembahan lewat QR atau transfer lewat nomor rekening yang sudah tersedia di layar monitor saudara. Terima kasih, sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.